Baik, saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan beberapa submateri yang akan kita jelaskan. Di sini kami membawakan materi dengan judul mengidentifikasi segmen dan sasaran pasar. Berikut adalah nama-nama dari kelompok kami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan submateri yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu A. Level dan pola segmentasi pasar, B. Segmentasi pasar konsumen, C. Dasar segmentasi pasar bisnis, D. Penetapan pasar sasaran, yang E. Kriteria segmentasi yang efektif, F. Mengevaluasi dan memilih segmen pasar, G. Faktor-faktor target pasar, H. Strategi target pasar, I. Strategi pencapaian target pasar, J. Menyusun perencanaan target pasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Nikadek Dita Mahayani, NPM 622, akan mempresentasikan submateri yang pertama, yaitu level dan pola segmentasi pasar. Titik awal pembahasan segmentasi adalah pemasaran massal. Dalam pemasaran massal, penjual menjalankan produksi massal, distribusi massal, dan promosi massal atas produk tertentu bagi semua pembeli. Argumen bagi pemasaran massal adalah yang menciptakan potensi pasar yang terbesar, yang akan menghasilkan harga lebih rendah, yang nantinya dapat menghasilkan harga lebih rendah atau margin lebih tinggi. Banyak kritik yang menunjuk pada kenyataan bahwa pasar itu sebenarnya terpecah-pecah, sehingga pemasaran massal lebih sulit untuk dilaksanakan. Tidak mengejutkan, banyak perusahaan yang beralih ke pemasaran mikro pada satu dari 4 level, yaitu yang pertama pemasaran segmen, yang terdiri dari kelompok pelanggan yang memiliki seperangkat keinginan yang sama. Namun, pemasar tidak menciptakan segmen. Tugas pemasar adalah mengidentifikasi segmen dan memutuskan mana yang akan dibidik. Berbagai cara dapat digunakan untuk mendefinisikan segmen pasar. Salah satu cara untuk mengukir pasar adalah mengidentifikasi segmen pilihan. Lalu yang kedua ada pemasaran relung, yang merupakan kelompok pelanggan yang mencari bauran manfaat yang terbedakan. Pemasaran biasanya mengidentifikasi relung dengan membagi-bagi segmen tertentu menjadi subsegmen. Segmen biasanya cukup besar dan karena itu umumnya menarik beberapa pesaing, sedangkan relung cukup kecil sehingga hanya mampu menarik 1-2 pesaing. Globalisasi telah memfasilitasi pemasaran relung. Herman Simon menjuluki para pemimpin relung global ini sebagai juara tersembunyi. Lalu yang ketiga ada pemasaran lokal. Pemasaran bersasaran menghasilkan program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan kelompok pelanggan lokal. Pemasaran lokal mencerminkan tren pertumbuhan yang disebut pemasaran akar rumput, yaitu pemasaran percobaan yang mempromosikan satu produk atau jasa, bukan sekedar mengkomunikasikan fitur dan manfaatnya, melainkan juga menghubungkannya dengan pengalaman yang unik dan menarik. Lalu yang keempat ada pemasaran individual. Pemasaran individual atau perorangan disebut juga pemasaran sesuai pesanan atau pemasaran satu lawan satu. Pemasaran ini membutuhkan dialog lebih aktif dengan pelanggan untuk memberi peluang lebih besar kepada pelanggan untuk perancangan produknya. Langkah-langkah dalam one-to-one marketing atau pemasaran satu lawan satu yaitu yang pertama identifikasi pelanggan, yang kedua perbedaan pelanggan, yang ketiga interaksi pelanggan, dan yang terakhir kesesuaian keinginan pelanggan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan sub B yaitu segmentasi pasar konsumen. Dua kelompok variabel digunakan secara luas untuk melakukan segmentasi pasar konsumen. Beberapa periset berusaha membentuk segmen dengan mengamati ciri-ciri konsumen, seperti ciri geografis, demografis, dan psikografis. Selanjutnya, variabel segmentasi utama dibagi menjadi 4 seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu yang pertama segmentasi geografis. Segmentasi ini mengharuskan pembagian pasar menjadi unit-unit geografis yang berbeda seperti negara, negara bagian, wilayah, provinsi, kota, atau lingkungan rumah tangga. Nah, 4 kelompok atau klaster Prince yaitu yang digerati atau kelompok rumah tangga dengan pasangan atau tanpa pasangan alias tunggal. Yang kedua yaitu Beltway Boomers, yaitu kelompok yang sekarang berusia sekitar 40 dan 50 tahun. Yang selanjutnya yaitu The Cosmopolitans atau penyesuaian terus-menerus dari kota
telah menghasilkan munculnya segmen ini. Yang selanjutnya old mill towns, yaitu mencerminkan kemerosotan dari masyarakat industri yang dulunya kecil yang sekarang penuh dengan pensiunan. Yang selanjutnya yaitu segmentasi demografis. Pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variabel seperti usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, kewarganegaraan, dan kelas sosial. Nah, cara menggunakan variabel tersebut adalah yang pertama menentukan usia dan tahap siklus hidup, tahap hidup, jenis kelamin, penghasilan, kelas sosial. Selanjutnya yaitu segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis merupakan ilmu yang menggunakan psikologi dan demografik untuk lebih memahami konsumen. Dalam segmentasi psikografis, para pembeli dibagi menjadi kelompok yang berbeda berdasarkan gaya hidup atau kepribadian atau nilai. Kecenderungan utama dari 4 kelompok dengan sumber daya yang lebih tinggi yaitu inovator. Inovator merupakan orang yang sukses, canggih, aktif, dan bertanggung jawab dengan harga diri yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu pemikir. Pemikir merupakan orang yang matang, puas, dan reflektif yang termotivasi oleh cita-cita dan tata nilai. Yang selanjutnya yaitu pengejar prestasi. Pengejar prestasi merupakan orang yang sukses, berorientasi tujuan, berfokus pada karir dan keluarga. Yang selanjutnya itu pengejar pengalaman. Pengejar pengalaman merupakan orang yang bersemangat, bergairah, dan mudah mencari varietas dan kegembiraan. Kecenderungan utama keempat kelompok dengan sumber daya yang sedikit yaitu believers. Believers merupakan konservatif, konvensional, dan tradisional. Yang selanjutnya yaitu strivers, yaitu orang yang trendy dan senang dengan kegembiraan. Yang ketiga makers. Makers merupakan orang yang praktis, tidak sombong, mencukupi diri sendiri, dan suka bekerja dengan tangan mereka. Yang selanjutnya yaitu struggles. Struggles merupakan orang yang sudah lanjut usia, pensiun pasif, penuh perhatian terhadap perubahan. Yang selanjutnya ada segmentasi perilaku. Dalam segmentasi perilaku, pembeli dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, pemakaian, atau tanggapan mereka terhadap produk terbaru, maksudnya tertentu, yaitu peran keputusan dan variabel perilaku. Perkenalkan, nama saya Igusti Agung Reksi Feriwijaya, NPM 198. Saya akan membahas dasar segmentasi pasar bisnis. Pasar bisnis dapat disegmentasikan dengan menggunakan beberapa variabel yang digunakan dalam segmentasi pasar konsumen, seperti geografi, manfaat yang dicari, dan tingkat pemakaian. Namun, pemasar bisnis juga dapat menggunakan beberapa variabel lain, yaitu seperti pemasaran kepada perusahaan kecil. Perusahaan-perusahaan kecil pada khususnya telah menjadi holy grail, yaitu sesuatu yang sangat diupayakan tetapi tidak terwujud. Bagi pebisnis baru, dalam industri sasaran dan ukuran pelanggan tertentu, perusahaan dapat melakukan segmentasi berdasarkan kriteria pembelian. Yang kedua, segmentasi berdasarkan urutan. Pemasar bisnis umumnya mengidentifikasi segmen melalui proses segmentasi yang berurutan. Pembeli bisnis mungkin mencari kumpulan manfaat yang berbeda-beda berdasarkan tahap yang mereka lalui dalam proses keputusan pembelian. Yang pertama ada tahap calon pertama kali, yaitu para pelanggan yang belum pernah melakukan pembelian. Yaitu yang kedua tahap pemula, para pelanggan yang memulai hubungan pembelian. Yang ketiga tahap berpengalaman, yaitu para pelanggan mapan yang menginginkan kecepatan dalam perawatan dan perbaikan, pembuatan produk berdasarkan pesanan, dan bantuan teknis yang handal. Segmen-segmen ini mungkin juga memiliki preferensi terhadap saluran pemasaran yang berbeda-beda. Satu skema segmentasi yang dikemukakan mengklasifikasi pembelian bisnis menjadi 3 kelompok, yaitu masing-masing menjanjikan tipe penjualan yang berbeda. Yaitu yang pertama pelanggan yang berorientasi harga.
yaitu mereka yang menginginkan nilai melalui harga yang paling rendah. Yang kedua, yaitu pelanggan berorientasi solusi, yaitu mereka yang menginginkan nilai melalui lebih banyak manfaat dan nasihat. Yang ketiga, yaitu pelanggan nilai strategik, yaitu mereka menginginkan nilai melalui pemasok yang melakukan investasi bersama dan berpartisipasi dalam bisnis pelanggan. Selanjutnya yaitu penetapan pasar sasaran. Penetapan pasar sasaran atau target market adalah kegiatan yang berisi dan menilai serta memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh suatu perusahaan. Apabila perusahaan ingin menentukan segmen pasar mana yang akan dimasukinya, maka langkah yang pertama adalah menghitung dan menilai potensi profit dari berbagai segmen yang ada. Perusahaan harus membagi-bagi pasar menjadi segmen-segmen pasar utama. Setiap segmen pasar kemudian dievaluasi, dipilih, dan diterapkan segmen tertentu sebagai sasaran. Dalam kenyataannya, perusahaan dapat mengikuti salah satu di antara 5 strategi peliputan pasar, yaitu yang pertama ada konsentrasi pasar tunggal, yaitu ialah sebuah perusahaan dapat memusatkan kegiatannya dalam satu bagian daripada pasar. Yang kedua ada spesialisasi produk, yaitu sebuah perusahaan memutuskan untuk memproduksi satu jenis produk. Yang ketiga ada spesialisasi pasar. Misalnya sebuah perusahaan memutuskan untuk membuat segala macam mesin tik, tetapi diarahkan untuk kelompok pelanggan yang kecil. Yang keempat ada spesialisasi selektif, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak dalam berbagai kegiatan usaha yang tidak ada hubungannya dengan yang lainnya. Yang kelima ada peliputan keseluruhan, yang lazim dilaksanakan oleh industri yang lebih besar untuk mengungguli pasar. Baik, perkenalkan nama saya Erika Atnyaswari, NPM 623. Kali ini saya akan membawakan materi. Yang pertama ada mengevaluasi dan memilih segmen pasar. Dalam mengevaluasi segmen pasar yang berbeda, perusahaan harus memperhatikan dua faktor, yakni daya tarik segmen secara keseluruhan serta tujuan dan sumber daya perusahaan. Setelah mengawasi segmen-segmen yang berbeda, perusahaan dapat mempertimbangkan 5 pola pemilihan pasar sasaran seperti yang pertama ada konsentrasi segmen tunggal. Melalui pemasaran yang terkonsentrasi, perusahaan mendapatkan pengetahuan yang kuat tentang kebutuhan segmen dan meraih posisi pasar yang kuat di segmen tersebut. Lebih jauh, perusahaan menikmati operasi yang ekonomis melalui spesialisasi produksi, distribusi, dan juga promosinya. Kemudian yang kedua, spesialisasi selektif. Perusahaan memiliki sejumlah segmen secara objektif. Masing-masing segmen menarik dan juga memadai. Mungkin terdapat sedikit atau tidak ada sinergi di antara segmen-segmen tersebut, tetapi masing-masing segmen berpotensi sebagai penghasil uang. Kemudian yang ketiga, spesialisasi produk. Perusahaan menghasilkan produk tertentu yang dijual ke beberapa segmen. Yang keempat, spesialisasi pasar. Perusahaan berkonsentrasi untuk melayani berbagai kebutuhan kelompok pelanggan tertentu. Dan yang terakhir, cakupan ke seluruh pasar. Perusahaan berusaha melayani seluruh kelompok pelanggan dengan menyediakan semua produk yang mungkin mereka butuhkan. Perusahaan besar dapat mencakup seluruh pasar dengan dua cara umum, yaitu melalui pemasaran yang tidak terdiferensiasi atau pemasaran yang terdiferensiasi. Baik, materi berikutnya ada faktor-faktor target pasar. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan target pasar, baik kesuksesan pelaksanaannya ataupun justru menjadi penghambatnya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan target pasar tersebut yakni, yang pertama ada analisis situasi. Analisis situasi menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan target pasar. Analisis ini berkaitan dengan rencana pemasaran barang dan jasa yang dilakukan perusahaan, di mana rencana pemasaran barang dan jasa ini akan diawali dengan ringkasan hasil yang telah dicapai oleh perusahaan dan diikuti dengan penampilan suatu tren produk dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, sasaran pemasaran. Sasaran pemasaran yang utama yang mempengaruhi target pasar ini adalah untuk jangka waktu yang akan datang. Faktor yang ikut mempengaruhi dalam hal ini adalah konsumen, pelanggan baru, dan sebagainya. Adapun sasaran pemasaran yang diinginkan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan perusahaan dengan maksimal. Yang ketiga, sumber daya perusahaan. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sangatlah penting untuk dapat melaksanakan target pasar. Cara perusahaan untuk mendapatkan sumber daya ini dapat dicapai dalam
di dalam perusahaan sendiri atau dengan bekerja sama dengan pihak di luar perusahaan. Kemudian yang keempat, pengembangan sumber daya. Untuk mengembangkan sumber daya dapat dilakukan dengan usaha dari dalam perusahaan itu sendiri atau dengan bekerja sama dengan pihak luar. Dalam bekerja sama dengan pihak luar terdapat keuntungan tersendiri di mana segala risiko yang dihadapi dapat ditanggung bersama. Yang kelima, faktor luar. Faktor luar maksudnya adalah faktor di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi upaya pencapaian target pasar ini. Faktor luar yang paling banyak mempengaruhi pelaksanaan target pasar adalah perkembangan ekonomi, perdagangan, kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, situasi politik, dan juga suasana persaingan. Kemudian yang terakhir, strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan aktor utama dalam rangka pelaksanaan target pasar. Strategi pemasaran ini meliputi konsep pemasaran, segmentasi pasar, dan marketing mix. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niwayan Kumala Dewi, NPM 630. Di sini saya akan menjelaskan submateri tentang strategi target pasar. Dalam pemasaran, kita perlu mendesain strategi untuk berkompetensi dengan kompetitor yang ada. Salah satu penerapan yang sering dilakukan oleh para pemasar pada perusahaan-perusahaan besar adalah strategi target pasar dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan, yaitu yang pertama ada undifferentiated marketing. Adalah strategi target pasar tanpa mempertimbangkan satu atau lebih segmen pasar dengan cara menyediakan dan melayani semua jenis produk dan pelayanan kepada pasar pada umumnya. Yang kedua ada differentiated marketing. Adalah strategi target pasar dengan memilih satu segmen atau gabungan beberapa segmen pasar dengan menawarkan berbagai variasi produk untuk meningkatkan penjualan pada segmen pasar yang telah dipilih. Yang ketiga ada concentrated marketing. Adalah strategi target pasar dengan memilih untuk menawarkan niche pasar tertentu kepada satu atau beberapa segmen yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan segmen tersebut. Yang keempat ada micro marketing. Adalah strategi target pasar dengan mengincar pasar dengan cakupan yang lebih kecil. Biasanya diukur oleh perusahaan yang berskala kecil atau lokal. Baik, sub selanjutnya yaitu strategi pencapaian target pasar. Yang pertama, kenali konsumen Anda. Istilah konsumen adalah raja adalah sebuah kebenaran, karena raja sangat senang dilayani dan dibuat bahagia atas apa yang ia dapatkan dan alami. Oleh karena itu, sebaiknya Anda mengenali target market Anda atau konsumen sehingga Anda mengetahui apa keinginan konsumen Anda. Untuk hal ini, Anda perlu melihat tingkah laku, kebiasaan konsumen Anda. Dengan begitu, Anda akan tahu bagaimana melayani mereka dan menghasilkan pelayanan yang nyaman satu sama lain. Yang kedua ada pilih lokasi strategis. Memilih lokasi yang tepat dan strategis adalah hal penting dalam strategi pemasaran, seperti toko roti Holland Bakery yang lebih memilih membuka toko di pinggir jalan keramaian dibandingkan di dalam mall. Hal tersebut merupakan strategi pemasaran Holland Bakery dalam membidik pelanggan potensialnya. Yang ketiga, penggunaan internet marketing. Dengan penggunaan internet marketing, Anda dapat menampilkan produk atau jasa melalui situs media sosial. Dengan begitu, Anda dapat mengetahui selera apa dan apa yang mereka inginkan. Apalagi meningkatnya penggunaan teknologi saat ini, semakin hari aktivitas jual beli melalui online semakin banyak dilakukan orang. Hal ini dikarenakan banyak orang yang nyaman untuk berbelanja di ruang private dan tidak dalam keramaian market. Yang keempat, melakukan promosi. Untuk mengenalkan produk ke masyarakat luas, Anda bisa berpartisipasi dalam event pemeran yang sesuai dengan jenis bisnis Anda. Promosi ini dilakukan untuk meningkatkan ekstansi perusahaan Anda dipercaya oleh konsumen. Yang kelima, menjalin hubungan dengan konsumen. Kini bukan hanya konsumen yang berhubungan antara penjual dan pembeli, tetapi pembeli dan pembeli juga saling berhubungan. Konsumen saat ini bisa mengungkapkan kekecewaannya melalui media sosial, blog, atau komunitasnya. Yang keenam, memberi penghargaan untuk testimoni pelanggan. Produk akan lebih dapat dipercaya dan terlihat bagus apabila ada merekomendasikannya. Agar bisnis atau produk Anda dapat rekomendasi atau testimoni dari konsumen yang telah memakai produk tersebut, Anda bisa memberi penghargaan yang menarik yang telah membuat testimoni.
Insentif atau penghargaan tersebut tidak harus berupa uang, namun bisa berupa hadiah produk atau potongan harga. Submateri selanjutnya yaitu penyusunan perencanaan target pasar. Pertama, melakukan analisis situasi. Salah satu komponen utama dalam memulai penyusunan marketing plan adalah dengan analisis SWOT. Dengan adanya analisis SWOT, maka manajer pemasaran perusahaan dapat membuat pemetaan bagaimana peluang dan permasalahan yang mungkin muncul di pasar, serta apa kekuatan dan kelemahan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran. Yang kedua ada penetapan tujuan dan sasaran. Setelah melakukan analisis SWOT, marketing plan dilanjutkan dengan menetapkan sasaran atau target pemasaran, misalnya mengidentifikasi siapa saja yang membutuhkan produk tersebut dan kemana produk tersebut harus dipasarkan. Yang ketiga ada menyusun strategi dan program. Strategi dan program dibuat berdasarkan tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Strategi ini merupakan tindakan jangka panjang dan dibuat sebagai rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, menentukan target konsumen. Setelah menentukan target marketing secara general, sebab hal itu merupakan langkah yang buruk. Karena itu, perlu dibuat segmentasi konsumen agar pemasaran yang Anda lakukan tepat sasaran. Dan Anda juga dapat dengan mudah membangun hubungan personal dengan para calon konsumen untuk memahami karakteristik serta menggali sumber potensialnya. Yang kelima, menentukan kanal pemasaran. Sebelum melakukan pemasaran, sebaiknya Anda menentukan kanal apa yang Anda ingin pakai. Sebaiknya kenali terlebih dahulu konsumen Anda dan analisis media apa yang paling banyak digunakan oleh para konsumen Anda. Yang keenam, membentuk tim. Ketika akan membuat sebuah rencana marketing, sebaiknya Anda membentuk tim yang di dalamnya diisi dengan para karyawan yang berkompeten. Jika kesulitan dalam mencari orang tersebut dalam perusahaan Anda, maka Anda dapat memanfaatkan bantuan dari perusahaan jasa konsultan IT untuk merencanakan marketing perusahaan Anda. Yang ketujuh ada membuat budget marketing. Memperkirakan seberapa besar budget marketing yang dibutuhkan untuk bisnis Anda. Budget marketing yang Anda buat sebaiknya konsisten dengan pertumbuhan yang Anda inginkan. Baik, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu pemasaran sasaran menghendaki 3 langkah utama. Pertama, sasaran segmentasi pasar, yaitu tindakan membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang mungkin memerlukan produk atau bauran pemasaran berbeda. Kedua, menetapkan pasar sasaran, yaitu tindakan mengevaluasi dan menyeleksi satu atau lebih segmen pasar yang hendak dimasuki. Ketiga, penempatan produk, yaitu tindakan merumuskan penentuan posisi bersaing untuk produk dan bauran pemasaran secara terperinci. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.